Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glaze Official. Dan kali ini guys, saya pegang satu raket populer banget sebetulnya beberapa bulan yang lalu. Ini raket penerusnya, raket evolusinya salah satu series populernya di brandnya Victor, yaitu raket Victor Brave Sword 12. Nah, sebetulnya di channel ini saya pernah review Brave Sword 12 yang seri lama, yang seri 3U. Raket yang pertama kali karakteristiknya diberikan kepada Lee Yong-dae, salah satu legenda bulu tangkis dunia ya, asal Korea. Buat teman-teman yang udah lama mantengin channel ini pasti udah ngerti ada review Brave Sword 12 yang seri yang lama. Dan sekarang kita ini mau bahas pemakaian dan juga ya bagian perbagiannya lah untuk raket Victor di series Brave Sword 12 yang terakhir kemarin keluar di harga 1,2 jutaan sebetulnya teman-teman. Nah, pas awal kali raket ini keluar, kawan saya tuh ngambil raket karena dia kan raket yang lamanya, yang 3U-nya kan udah diambil temennya gitu. Dan dia pingin banget ngoleksi raket terbarunya Victor ini, Brave Sword 12 yang beratnya 4U. Sebetulnya ini kawan saya belinya udah agak lama teman-teman, tapi ya barusan dia sembuh juga dari cedera dan barusan beberapa kali main bareng saya lagi sih. Jangan skip videonya teman-teman. Kali ini kita mau bahas secara keseluruhan terkait performa raket Brave Sword 12 dan nanti bakal ada perbandingannya dengan raket Brave Sword 12 yang karakter lama, yang seri lama yang 3U yang dipakai sama Lee Yong-dae. Yap, untuk raket sekelas Victor dengan hitting sound seperti ini sih, karena memang raket ini dikasih senar BG9 dengan tarikan di 29 lbs. Lumayan nyaring tapi bukan yang nyaring banget. Dan setelah tersetting seperti ini teman-teman ya, ada grip handuk. Ini grip bawaannya dilepas, kemudian dipasangin senar. Raket ini tuh beratnya di 90 ke 91 gram dengan balance point tersetting di 300 mm. Dari sini sih kita udah bisa bilang ya, raket ini dengan spesifikasi barunya yang berat 4U ternyata dibuat balance point yang agak berat kepalanya. Ya, tersetting seperti ini sih jadi berat head heavy ya. Agak berbeda dengan karakter yang lama yang dibuat even balance. Sebetulnya secara spesifikasi pabrikannya, raket ini mirip banget dengan raket Brave Sword yang lama. Shaftnya medium, balance pointnya ya even balance, kosongannya, tapi dibedakan dengan karakter berat yang 4U dan 3U saja. Walaupun teman-teman ketika kemarin saya di lapangan saya bandingkan ya secara head to head, ternyata raket ini tuh punya perbedaan terkait dengan stiffness-nya. Yang saya rasakan stiffness raket ini tuh lebih ke medium stiff ya, asli. Secara dilenturkan ini lebih kerasa kakunya ketimbang kalau dibandingkan dengan Brave Sword yang lama. Kemudian poin keduanya dengan balance point yang katanya di sini even balance ya, tapi kalau tersetting di 300 mm sih saya rasa ini kosongannya ya di kisaran ya head heavy balance di kisaran 295 lebih sedikit sih ya. Makanya dari sini kita bisa bilang raket Brave Sword 12 terbaru ini dia dibuat lebih ringan tapi dibuat berat kepala, dan Brave Sword yang lama itu dia lebih berat. Beratnya di 3U, balance pointnya itu di even balance. Makanya kenapa saya bisa bilang secara speed dan powernya itu nyaris sama loh, 11-12. Swing beratnya pun kerasa mirip-mirip, hanya saja memang punya karakteristik yang agak berbeda. Oke, kalau kita bahas spesifikasinya di kon tadi ini teman-teman, dan juga perbandingan dengan Brave Sword yang seri lama. Kemudian kita naik aja dulu ke bagian shaftnya ya. Di sini ada tulisan Brave Sword 12. Spesifikasi konstruksi dari raket ini yaitu Ultra High Modulus Carbon Graphite, kemudian Nano Epotech Resin Composite, dan ini made in China. Kemudian yang mendekati T-joy-nya ini shaftnya ada tulisan Nanotech. Nyaris sama sih sebetulnya terkait shaft ya, bentuknya pun juga ukurannya dengan Brave Sword yang lama kemarin saya bandingkan sama persis. Dan kemudian kalau kita naik ke bagian T-joy-nya ya, di sini ada logo Victornya, kemudian di sini ada grommet U tersambung, dan kemudian kita bisa lihat di sini karakteristik swordnya, lancipnya, karena memang Victor Brave Sword ini salah satu punggawa yang mengawali teknologi raket lancip yang bisa meminimalisir hambatan dengan angin. Dan kemudian kita bisa lihat di sini frame kepala raket ini kan isometrik, jadi ya seperti biasa adaptasinya gampang, nggak terlalu sulit.
Nah, sebelum kita masuk ke bagian feel pemakaian ya, ataupun kesimpulan pemakaian saya ketika pakai raket Victor Bracelet 12 seri terbaru, walaupun bukan yang terbaru banget, karena memang ada keluaran baru yang special edition ya teman-teman. Yang 55 tahun Victor kan lebih terbaru banget dan harganya lebih mahal daripada raket ini ya. Kita coba lihat dulu gimana saya kemarin nyobain raket ini ketika main di lapangan. Nah, itu tadi teman-teman ya pertandingan saya ketika pakai raket Victor Bracelet 12 seri 4U. Saya bisa bilang raket ini sebetulnya dengan seri lamanya output powernya nyaris sama, tapi punya karakteristik yang berbeda sedikit. Yang mana saya bisa bilang raket ini tuh bener-bener punya keunggulan di bagian speednya, kecepatan, agresivitas ketika bermain di lapangan.
Makanya ketika teman-teman mainnya nyodok-nyodok, mainnya motong-motong bola dan nggak banyak basa-basi ketika main di lapangan gitu, jadi nggak ngulur-ngulur waktu, raket ini cocok banget. Jadi teman-teman pingin ngajak lawan teman-teman tuh mainnya itu agresif gitu, cepat. Nah, raket ini benar-benar survive, support banget untuk permainan itu teman-teman. Dan bahkan kalau dibuat agak lambat, saya ngerasa raket ini malah kurang keluar performanya. Ya intinya raket ini memang lebih kaku, lebih agresif, lebih responsif, akurasinya lebih dapat kalau dibandingkan dengan seri lamanya teman-teman. Itu yang saya rasakan ketika kemarin pakai raket ini. Bahkan kecepatannya saya rasakan karena punya shaft yang cenderung lebih kaku ketimbang seri yang lama. Raket ini tuh bener-bener lebih kerasa cepet banget ketika dipakai main di lapangan. Main-main di depan tuh enak banget. Pun ketika teman-teman bisa menemukan timing pukulannya ketika di belakang, raket ini punya power yang besar banget. Dan seberapa worth it raket ini sih saya bisa bilang dengan tampilan raket ini dan performanya, dengan harganya yang ya kemarin sih sebetulnya keluarnya 1,2, tapi ketika saya coba browsing-browsing yang paling murahnya sih udah di angka 1,3 lebih, karena mungkin stoknya sudah agak susah jadi harganya bisa digoreng gitu ya. Ya masih worth it sebetulnya karena karakteristik warnanya juga masih punya apa namanya ya, khas banget, punya nilai positif. Ini sebuah raket yang punya sejarah panjang gitu, yang dipakai legenda badminton dunia. Di sisi lain ketika dipakai all round-nya dapat, speednya dapat, powernya bagus. Saya rasa raket ini ya bisa dibilang raket yang nyaman di semua pukulan teman-teman. Dan untuk pemain-pemain amatir pun masih gampang adaptasinya. Ya beberapa orang yang mungkin teman-teman pemula yang biasa pakai raket ringan, mungkin pakai raket ini bakal jadi raket power gitu aja sih. Tapi buat teman-teman yang udah intermediate pasti bakal gampang banget beradaptasinya. Teman-teman yang sudah berkembang pasti bakal bisa nyaman dengan raket ini. Karena yang saya rasakan adaptasinya benar-benar nggak butuh waktu lama. Tapi lagi-lagi ya nanti tergantung teman-teman pakai raket yang karakteristiknya seperti apa. Tapi kalau dengan karakteristik yang seperti ini, saya kayak mirip-mirip dengan raketnya RS yang di seri Octagon 11 meter ataupun yang 21 proof. Sebetulnya feelingnya nyaris-nyaris sama, pun stiffnessnya mirip banget, tapi ya lebih kaku sana sih ya. Kalau dibandingkan stiffnessnya si RS Octagon itu mungkin di 75, kali ini 70% gitu kekakuannya, jadi ada selisih sedikit tapi bener-bener mirip banget. Jadi dengan harga yang segitu ya ini masih sangat worth it banget, masih recommended banget, terutama buat teman-teman yang sedang nyari raket speed power yang akurasinya dapat banget. Oke, sementara segini dulu teman-teman. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.